kami jarang bertemu di dunia nyata. Saya berbicara dengan mereka setiap hari, namun sangat jarang untuk bertemu secara langsung. Masalah yang saya alami ialah adanya perbedaan antara menatap mata lawan bicara atau hanya melihat nama orang di layar. Saya memilih mundur dan membuka mata saya, melihat sekeliling dan menyadari bahwa media yang kita sebut sosial ini memang segalanya. Namun, ketika kita membuka komputer kita, saat itulah kita menutup pintu kita. Teknologi yang kita punya ini hanya suatu kesenangan sesaat. Komunitas, persahabatan, dan rasa kebersamaan, ketika kamu beranjak dari perangkat khayalan ini, kamu tersadar dan melihat dunia yang membingungkan. Dunia di mana kita diperbudak oleh teknologi yang kita ciptakan, di mana informasi dijual oleh orang-orang kaya rakus. Dunia yang dipenuhi kepentingan pribadi, pencitraan, promosi diri, di mana kita memberikan bagian terbaik kita tanpa menggunakan perasaan. Kita merasa paling berbahagia ketika berbagi pengalaman. Akankah sama rasanya bila tidak ada orang lain? Datangi teman-temanmu, dan mereka pun akan mendatangimu. Mereka tak akan mendatangimu bila kau temui mereka di sosial media. Ketika kita selalu membanggakan diri dan mengharapkan pujian, kita pura-pura tidak menyadari bahwa kita terasingi secara sosial. Kita merangkai kata hingga terlihat hidup kita indah. Padahal kita tidak tahu apakah ada yang peduli. Bila kamu membaca buku, melukis, atau melakukan latihan tertentu, kamu menjadi produktif dan diakui, bukan hanya menjadi pelengkap. Kamu sadar sepenuhnya dan penuh perhatian, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi, ketika kamu berada di tempat umum dan merasa kesepian, angkat tanganmu dan jauhkan dari telepon. Kamu tidak membutuhkannya, kan? Bila perlu, hapus daftar kontak. Saling berbicaralah. Belajar hidup bersama. Saya tidak tahan melihat keheningan dalam angkutan umum yang penuh sesak, di mana tak seorang pun ingin berbicara karena takut dibilang aneh. Kita menjadi antisosial. Kita tidak lagi terpuas dengan hubungan antar manusia dan saling bertatap mata. Kita dikelilingi oleh anak-anak yang sejak mereka dilahirkan melihat kita hidup seperti robot. Dan mereka menganggap itu normal. Sepertinya mustahil untuk menjadi seorang orang tua yang hebat, karena kamu tidak bisa menghibur anak tanpa menggunakan iPad. Saat saya kecil, saya tidak pernah di rumah, selalu bersepeda keluar bersama teman. Sepatu saya sobek dan lutut saya tergores karena membangun rumah di atas pohon. Sekarang, taman sangat sunyi dan sepi. Tak ada anak-anak yang bermain, ayunan pun tak pernah bergerak. Tak ada yang bermain, berlari, dan meloncat. Kita adalah generasi yang terlalu bergantung terhadap teknologi. Namun, di sisi lain, teknologi sangat dibutuhkan. Sebagai media untuk berkomunikasi, untuk membuat orang lain yang jauh terasa dekat. Coba bayangkan, saat Anda sendirian di lingkungan yang asing, apa jadinya bila kita tidak memiliki teknologi yang memungkinkan untuk menghubungi seseorang yang kamu kenal? Sebagai alat untuk berkomunikasi saat terjadi keadaan darurat. Coba bayangkan saat Anda berada di dalam situasi darurat, di mana Anda dalam perjalanan dan menemukan bahwa dompet Anda hilang. Pilihan yang kita punya adalah mencoba untuk meminta tolong pada orang lain, atau menggunakan teknologi meminta pertolongan pada orang yang kita kenal. Teknologi tidak terfokus pada media komunikasi semata. Terkadang juga sebagai alat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan, di mana kita harus menyiapkan bahan presentasi di kantor atau sebagainya. Teknologi memang sangat dibutuhkan dan mempermudah pekerjaan kita. Namun, penggunaan teknologi juga harus dibatasi. Jangan jadikan generasi kita sebagai generasi robot yang terlalu tergantung pada teknologi, sehingga membuat kita menjadi seorang yang antisosial. Akan ada saatnya kita membutuhkan teman untuk berbagi kasih, teman yang berinteraksi secara langsung dengan kita, memperhatikan masalah yang kita hadapi,
Sama-sama memecahkan masalah bila memiliki masalah bersama. Datang bermain bersama secara langsung tanpa ada media teknologi sebagai pembatas. Ketergantungan teknologi membuat suasana saat nongkrong dengan teman-teman menjadi sepi. Di mana saat kita berkumpul bersama, namun di sisi lain kita terfokus pada layar handphone kita masing-masing. Jadi, kurangi aktivitas yang bisa membuatmu tergantung pada handphone. Hidupkan lingkungan sekitarmu dengan interaksi yang nyata. Ciptakan hari yang indah, cukup satu hubungan yang nyata. Hanya itu yang dibutuhkan untuk menunjukkan perbedaan yang diciptakan oleh kehadiran. Dia hadir memandangmu, yang akan kamu ingat selamanya saat dia memuji. Saat dia pertama memegang tanganmu, atau ciuman pertama di bibirmu. Saat pertama kali kamu berbeda pendapat, namun tetap mencintainya sepenuh hati. Saat dimana kamu tidak harus menceritakan ratusan hal yang sudah kamu kerjakan, karena kamu hanya ingin menikmati waktu bersama. Saat kamu menjual komputermu supaya bisa membeli cincin untuk gadis impianmu yang sekarang menjadi nyata. Saat dimana kamu ingin memulai suatu keluarga dan pertama kali memegang tangan gadis kecilmu dan jatuh cinta lagi. Saat dia selalu membuatmu terjaga kalau kamu ingin benar-benar istirahat. Di saat kamu menghapus air matamu ketika anakmu meninggalkan rumah. Saat gadis kecilmu kembali dengan membawa bayi untuk kau gendong. Dan saat dia memanggilmu kakek hingga kamu merasa tua. Saat kamu memegang tangan istrimu, duduk di samping tempat tidurnya, kamu bilang bahwa kamu menyayanginya, lalu mencium keningnya. Kemudian dia berbisik kepadamu di saat-saat terakhirnya, bahwa dia sangat beruntung menemukan dirimu. Tapi semua itu tidak akan pernah terjadi. Kamu tidak akan pernah mengalami hal itu bila kamu terlalu sibuk melihat ke bawah. Kamu akan melewatkan berbagai kesempatan. Jadi alihkan perhatianmu dari telepon. Matikan semua layar itu. Waktu kita sangat terbatas. Jangan buang hidup dengan berkutat di internet. Karena bila saatnya tiba, yang ada hanyalah penyesalan. Saya pun merasa bersalah dengan menjadi bagian dari semua ini. Dunia digital yang kita dengar tetapi tidak terlihat, di mana kita berbicara dengan mengetik dan mengobrol dengan cara membaca, di mana kita menghabiskan waktu bersama tanpa saling bertatap mata. Masuk dalam kehidupan yang mengikuti publisitas berlebihan. Berikan orang rasa cintamu dan perhatian. Jangan berikan mereka like. Jauhkan keinginan untuk didengar dan diakui. Keluarlah ke dunia nyata dan tinggalkan semua itu. Alihkan perhatian dari teleponmu, matikan layarnya. Hentikan menonton video ini dan jalani hidup.